Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini dari mahasiswa Uniwara. Di sini kami ingin praktek mengajar dari mata kuliah media pembelajaran. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Ina Tulia. Saya Nabila Maulidia. Saya Aisyah. Nah, kalian tahu nggak sih untuk menghafal sudut istimewa ini gimana caranya? Nah, di sini ada tabel sin kostan. Nah, ini tuh cara mudah untuk menghafalnya. Nah, di sini kan ada 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan yang terakhir adalah 90 derajat. Yang perlu dan wajib dihafal hanya satu, yaitu sin. Karena patokannya adalah di sin. Nah, di sin ini yang perlu dihafal yaitu setengah, kita isi setengah semuanya ya. 0 derajat ini setengah, setengah, ini juga setengah, setengah, ini juga setengah. Nah, setelah itu kita isi akar 0 sampai akar 4. Akar 0, akar 1, akar 2, akar 3, akar 4. Nah, gampang kan? Jadi yang perlu dihafal itu ini. Nah, setelah itu kita lihat mulai dari yang 0 derajat, setengah akar 0. Nah, setengah akar 0 kan hasilnya 0. Jadi kita ganti menjadi 0. Kita hapus dulu. Ini 0. Nah, lalu yang 30 derajat ini setengah akar 1. Nah, akar 1 kan 1, berarti tidak usah ditulis yang akar satunya ya. Jadi hasilnya cuman setengah. Lalu yang 45 derajat, setengah akar 2. Jadi yang 45 ini dibiarkan setengah akar 2. Lalu 60 derajat setengah akar 3 juga dibiarkan. Lalu 90 derajat setengah akar 4. Nah, akar 4 setengah akar 4 kan, akar 4 kan sama dengan 2 ya kan hasilnya. Jadi nanti 2 coret hasilnya 1. Berarti kita ganti 1. 9 sin 90 derajat itu 1. Nah, lalu kita beralih ke cos. Nah, rumusnya cos ini itu cos sama dengan kebalikannya dari sin. Nah, gimana caranya? Nah, sin tadi kan dimulai dari 0, berakhiran dengan angka 1. Nah, sedangkan rumusnya cos itu kebalikannya sin. Jadi, cos ini dimulai dari 1 dan berakhiran dari 0. Nah, mulai dari 1 ya. 1. Terus ini setengah akar 3. Lalu setengah akar 2. Ini setengah, lalu ini 0. Nah, gampang kan? Nah, sekarang itu tan. Nah, rumusnya tan ini sin per cos, atau sin dibagi cos. Nah, tan 0 derajat.
Nah, dilihat sin cosnya dulu. Sinnya 0, cosnya 1. Berarti 0 per 1. Jadi 0 dibagi 1 sama dengan 0. Nah, sekarang tan 30 derajat. Kita lihat sin cosnya setengah per setengah akar 3. Jadi setengah per setengah akar 3. Nah, di sini kan setengah dibagi setengah kan sama ya, sama. Berarti tinggal kita coret seret. Nah, lalu ini berarti tinggal 1 per akar 3. Nah, sama dengan 1 per akar 3. Nah, setelah itu kita kalikan sekawan. Ya, dikalikan sekawan rumusnya ya. Per akar 3. Sama dengan, nah ini kan akar 3 dikali akar 3 kan sama dengan 3. Akarnya kan hilang. Berarti ini 1 tetap ya. 1 per ini kali ini kan sama dengan 3. Nah, ini tetap akar 3. Jadi tan 30 derajat itu 1 per 3 akar 3. Kita tulis ya. Selanjutnya adalah tan 45 derajat. Nah, kita lihat sin cosnya, sin setengah akar 2 per setengah akar 2. Nah, ini kan sama angkanya ya, ini setengah akar 2, ini juga setengah akar 2. Kalau dibagikan hasilnya 1. Jadi tan 45 derajat ini 1. Nah, selanjutnya adalah tan 60 derajat. Kita lihat sin cosnya, sinnya setengah akar 3 per setengah. Nah, dari sini kita bisa lihat kan setengah akar 3 per setengah. Nah, ini kan sama, tinggal coret saja. Nah, tinggal akar 3. Jadi tan 60 derajat itu akar 3. Nah, selanjutnya adalah tan 90 derajat. Kita lihat sin cosnya, sinnya 1, cosnya 0. Berarti 1 per 0. Nah, 1 bagi 0 kan tidak bisa. Berarti tidak terdefinisi. Nah, begitulah cara untuk menghafal cepat sudut istimewa sin cos tan 0 derajat sampai 90 derajat. Nah, sebelumnya kan sudah dijelaskan mengenai sudut istimewa. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai kuadran. Apa sih fungsinya kuadran ini? Jadi, kuadran ini sangat penting bagi kita agar bisa menghitung sudut yang lain. Jadi kan kalau tadi cuma bisa menghitung sudut 30 derajat, 45 derajat, 0 derajat gitu ya. Nah, ini misalkan kita mau mencari sudut 560 derajat, kan tidak ada di sudut istimewa ya. Kita bisa menggunakan kuadran ini. Nah, ini udah saya gambarkan mengenai kuadran-kuadran. Di sini tuh ada 4 kuadran. Yang ini kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 3, dan ini kuadran 4. Sedangkan kuadran 1 ini antara 0 derajat sampai 90 derajat. Kalau yang kuadran 2 ini antara 90 derajat sampai 180 derajat gini. Kalau kuadran 3 antara 180 derajat sampai 270 derajat. Kalau kuadran 4 antara 270 derajat sampai dengan 360 derajat. Nah, misalkan kita mau mencari sudut 80 derajat. Ini tuh kita harus mencari di kuadran 1. Misal kita mau cari 135 derajat, kita harus lihat dulu di kuadran 2. Soalnya antara 90 derajat sampai 180. 135 kan berada di antara ini. Paham? Nah, kalau di kuadran 3 ini, misal contohnya ini kita mau mencari sudut 250 derajat, bisa di sini. Kalau kuadran 4 ini antara 270 sampai 360. Misal kita mau mencari
sudut 300 derajat. Bisa menggunakan kuadran 4 ini. Nah, di sini tuh ada ketentuan minus sama plusnya. Kalau di kuadran 1 ini semuanya positif, maksudnya antara 0 derajat sampai 90 ini positif semua. Kemudian untuk contoh soalnya yang pertama, misalkan ada soal tan 225 derajat. Nah, 225 derajat ini kita bisa menjadi 180 derajat ditambah 45 derajat. Jadi, sama dengan tan 45 derajat. Nah, hasil dari tan 45 derajat ini sama dengan 1. Tapi kita lihat dahulu, 225 derajat ini berada di kuadran berapa? Nah, 225 derajat ini berada di kuadran 3. Yaitu antara 180 sampai 270. Karena di kuadran 3 yang positif adalah tan, maka hasilnya tetap positif 1. Untuk soal yang kedua, jika sin 30 derajat dikali cos 60 derajat dikurangi cos 30 derajat dikali sin 60 derajat. Hasil dari sin 30 derajat adalah setengah. Hasil dari cos 60 derajat adalah setengah dikurangi hasil dari cos 30 derajat adalah setengah akar 3. Dan sin 60 derajat hasilnya adalah setengah akar 3. Maka setengah dikali setengah adalah 1/4. Setengah akar 3 dikali setengah akar 3 adalah 3/4. Nah, 3 ini dari akar 3 dikali akar 3. Karena sama-sama bilangan akar, maka akarnya hilang, jadi tinggal 3 saja. Jadi hasilnya 1/4 dikurangi 3/4. Karena penyebutnya sudah sama, maka pembilangnya langsung dikurangkan saja. 1 dikurangi 3 sama dengan min 2. Jadi min 2/4 kita sederhanakan lagi menjadi min setengah. Nah, di sini kami punya media pembelajaran. Ini namanya Ropintri. Ropintri itu singkatannya itu Roda Pintar Trigonometri. Jadi ini bisa untuk mencari nilai-nilai derajat yang besar-besar. Bukan hanya sudut istimewa saja. Misalkan ada 300 derajat tanpa menghitung yang seperti saya jelaskan sebelumnya. Gitu. Nah, ini yang warna hitam ini nama sudutnya, ada sudut mulai dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Yang warna merah ini nah, ini ada sin cos tan. Ini untuk melihat kalau kita cari misalkan ya, kita cari 300 derajat, sin 300 derajat. Nah, ini 300 derajat, panahnya diarahkan ke sini dan dilihat sinnya. Sin 300 derajat ini min setengah akar 3. Coba dilihat, dipraktekkan. Panahnya ke arah derajatnya, terus dilihat di samping untuk jawabannya. Untuk nilai sin, cos, dan tan. Ketemu berapa semuanya? Setengah akar 3. Oh iya. Yang cos setengah, yang tan min akar 3. Nah, misalkan saya mau mencari 225 derajat, cos 225 derajat. Coba kalian praktekkan juga. Nah, kalian ketemu berapa? Cos 225 derajat. Min setengah akar 2. Ya, betul ya. Jadi begitu cara penggunaan media pembelajaran yang bernama Ropintri ini. Paham semuanya? Paham. Untuk selanjutnya, silakan kalian membentuk kelompok. Satu kelompok berisi 2 orang. Nanti saya akan beri soalnya. Nah, ini kalian kerjakan. Sana dipergunakan ya media pembelajarannya. Silakan kerjakan.
Apakah sudah semua? Sudah. Kumpulkan itu soalnya ya. Aduh. Ini soalnya sin 60 derajat dikali cos 180 derajat ditambah sin 135 derajat ditambah dikali cos 270 derajat. Dan sin ini hasilnya Berapa hasilnya? setengah. Dan cos 180 derajat hasilnya ini. Berapa hasilnya? Min setengah. Selanjutnya Ditambah sin 130 derajat hasilnya ini. 130. 135 135 berapa hasilnya? setengah akar 2 ya. Lalu dikali cos 270 derajat hasilnya 0. Nah, terus itu hasilnya semuanya Terus ini hasilnya dari semuanya 1/4 ditambah 0 sama dengan 1/4. Nah, itu kan ada yang minus yang di sini tuh ya. Nah, jadi kan harusnya itu min 1/4 ditambah 0. Berarti kan nanti hasilnya min 1/4. Baik, untuk praktek mengajar hari ini sudah selesai. Apabila ada salah kata, salah ucap, salah dalam mengajar, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.